Production. Oke, hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa nih, penggede-penggedenya Mayong. Ya. Ada modern kebanggaan kita semua, Mbak Sari. Ada ketua Karang Taruna kita yang sangat bersahaja, Mas Mualim. Sama Mas apa ini? Mas Fahmi. Oh ya, saya lupa. Memperkenalkan. Oke, lanjut dulu. Oke nih Mas. Untuk yang belum tahu kan, sebentar lagi Indonesia, bangsa Indonesia kan punya hajat besar. Istilah ini negara lagi mantu, pemilihan wakil rakyat dan juga pemimpin tertinggi di Indonesia, presiden Indonesia. Dari sisi apa ya pemilihannya ya? Jadi satu. Iya. Berarti kan enggak, dulu kan sempat ya yang terpisah kan. Dari partai dulu atau legislatif ya. Setelah itu kan baru presiden. Sekarang sudah jadi satu ya. Serentak. Pemilihan serentak. Kan kami dari PPS. Oh iya. Orang berkenan dulu. Dari mungkin ini sebagai apa? Saya kebetulan didapuk jadi ketua PPS. PPS itu panitia penyelenggara pemilu tingkat desa. Kami beranggotakan 3 orang PPS. Ada saya sendiri ketuanya, Sarif. Kemudian ada divisi Mutarlih Pak Suhedi, itu mantan ketua Karang Taruna Mayong Lor. Iya. Terus ada satu lagi Pak Jumari, ada satu lagi Pak dan Pak Lili. Pak Lili itu mantan ketua PPS periode kemarin. Saat ini menjabat di divisi Sosdiklih, sosialisasi pendidikan pemilih. Terus kemudian kita ada sekretariat 3 orang, diisi dari perangkat ada Pak PLT Care, Pak Jumari, sekretariatnya dibantu oleh 2 sekretaris bidang keuangan dan penyelenggaraan, Pak Didi dan Pak Saper. Jadi kami ber-6 itu yang menjadi EO-nya pemilu di Desa Mayong. Nah, berarti PPS-nya anggotanya ada 6 orang. Ada 6 orang. Wanitanya ada 6 orang. PPS-nya 3, sekretariatnya 3. Jadi KPPS itu di PPS. Oh, PPS. Oh, gitu. Fokus toh Mas, fokus. Nah, sekarang Kita perkenalan ke tingkat desa dulu. Oh iya, tingkat dari PPS itu ya. Tadi sudah dikenalkan sama dan selaku ketua PPS Desa Mayong Lor untuk pemilu tahun 2024 ini ya. Iya, Nah, pada saat ini sudah masuk ke tahapan. Jadi kalau PPS kami dibentuk itu mulai bulan Februari 2023. Oh, berarti sudah lama ya? Sudah lama. Kemudian mulai dari dulu kita pernah podcast kalau nggak salah terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Itu teman-teman Karang Taruna yang menjadi pantarleh waktu itu. Ada 35 karena mewakili 35 TPS. Saya Mayong Lor untuk pemilu ini ada 35 TPS. Dan satu TPS-nya maksimal itu 300 pemilih. Maksimal 300 pemilih. Boleh. Kemudian untuk tahapan ini, untuk jumlah pemilih di Mayong Lor sendiri itu ada berapa? Pemilih sekitar 9.600. Banyak. Sekali mainnya dibagi misalnya menjadi 35 TPS. 35 TPS per TPS itu berapa pemilih? Maksimal 300 maksimal. Jadi untuk memudahkan panitia biar agak ringan untuk pekerjaannya. Terus untuk tahapan pemilu ini sudah masuk di perekrutan anggota KPPS. Tadi sempat disinggung ya. Iya.
KPPS itu, kalau kami PPS itu panitia di tingkat desa, kalau KPPS nanti panitia di tingkat TPS. Jadi untuk yang panitia pencoblosan di masing-masing TPS. Masing-masing TPS. Nah, karena kita punya 35 TPS, nanti kebutuhan anggota KPPS itu sekitar 245, karena satu TPS nanti anggotanya ada 7. Oh iya, untuk pelaksanaan pemilu sendiri itu kapan ya? Oh iya. Belum disebutkan nanti kan ya? Belum. Nanti apa ya? Bertanya-tanya masyarakat, coblosan ini kapan? Bagi yang belum tahu, untuk coblosan untuk pemilu 2024 itu jatuh pada hari Valentine. Oh gitu. Nah, dari Sweet 14 Februari. Oh. Ya Allah, sweet banget. Milenial mungkin juga bisa. Mungkin untuk generasi Yang jomblo cocok, bisa. ada acara. Yang juga Jangan lupa gunakan hak pilih Anda ya, Bro. Ya belum. Yang sudah mempunyai hak pilih, silakan berbondong-bondong ke TPS besok pada tanggal 14 Februari 2024. Ya. lanjut ke tadi ya, Iya, terkait dengan kembali lagi ke topik Ke KPPS. KPPS. Jadi begini, nanti setiap TPS itu paling tidak kita membutuhkan sebenarnya 10 orang. 10 orang Satu itu TPS itu 10 orang. 10 orang, 10 petugas. 7 itu anggota KPPS. Kemudian ada 2 itu tramtip, jadi pengaman ketertiban TPS itu dari Limas 2 orang. 2 orang lima. Nah, terus satu lagi ada namanya Panwas TPS. Itu nanti dia di bawah PKD, untuk pengawas tiap TPS ada 1. Nah, untuk persyaratannya sendiri, persyaratan KPPS 1 tentunya warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan identitas KTP dalam hari ini. Kemudian yang kedua sudah berumur 17 tahun. Dibuktikan dengan KTP. Berarti minimal usia 17 tahun. 17 tahun. Maksimal untuk anggota KPPS itu 55 tahun. Yang tahun kemarin itu maksimal 60, tahun ini Dipangkas ya? 55 tahun, karena pengingat kemarin itu kan banyak yang usia sepuh tapi karena fisiknya tidak cukup kuat, akhirnya banyak yang tumbang. Nah, yang menjadi bahan evaluasi dari KPU untuk umur dimajukan sampai 55. Berarti ada revisi dari peraturan pemilu sebelumnya ya, Iya, untuk untuk masalah usia itu ya. Karena kan kemarin sempat itu ada kasus itu ya. Untuk ijazah itu, Mbak. Setelah itu nggak ada lagi Pak? Pendidikan minimal SMA. Pendidikan minimal SMA dibuktikan dengan surat kelulusan. Maupun kejar paket C. Bisa Setara. setara. Jadi SMA dan Berarti setara atau yang apa SMA atau yang SMA, setara? aliyah atau yang paket C itu bisa. Kalau yang tadi 17 tahun dibuktikan dengan KTP, SMA dibuktikan dengan ijazah. Kemudian lagi membuat surat pernyataan, setia kepada Pancasila, NKRI, kemudian integritas, kemudian tidak pernah dipenjara. Nah, itu nanti ada formnya, belangkonya sudah disediakan dari panitia. Jadi panitia sudah menyediakan belangko. Teman-teman yang nanti usia 17 tahun, warga Indonesia, lulusan SMA, bisa mengambil belangko panitia, tentunya hari kerja, mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau malam ada jam tambahan, kita mulai buka jam 8 malam. Ada panitia yang standby di balai desa, di sekretariat tentunya, nanti bisa ambil belangko. Itu dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk pendaftaran? Oh iya, Itu kan tadi Pendaftaran. belum, Pak. Ya. Nanti kalau kelewat lucu, Mbak. Semua berarti Pak. syarat-syaratnya sudah. Sudah. Oh iya, berdomisili di lokasi TPS. Artinya kalau menjadi KPPS, Mayang Lor sendiri. Iya, Mayang Berarti Lor. harus warga Mayang Lor sendiri. sendiri. Gitu. Kemudian ini jadi sudah dibuka mulai hari tanggal 11 kemarin. Oh, tanggal 11. Tanggal 11 Oh, kemarin. sampai terakhir. Tanggal 20. Oh iya, Oh, iya. tanggal 20. Berarti jangan Masih lupa. bisa daftar. Ayo semangat kalian, yuk. Semangat pada daftar. Jangan lupa dulu ya. Berarti hari ini sudah masuk hari ketiga. Oh, Oke. Tapi saya cek berkas yang sudah masuk baru ada 38 yang lengkap. 38 itu lengkap, yang 3 kurang lengkap karena belum ada surat kesehatan dari Puskesmas.
Oh ya tadi surat dari Puskesmas itu termasuk persyaratan. Ya. Berarti untuk KPPS sendiri di Mayanglor itu membutuhkan berapa? Iya, kuotanya, Mbak. Kuotanya. Iya, Untuk kuota. KPPS Kan berarti baru daftar yang dapat 38. 7 kali 35. Itu tolong dong hitungin. 245. Tim tolong hitungin dong. Berapa? 245. Oh, 245. 204. Oh, iya. Secara dulu, Mbak. Secara praktek begini, Mbak. Pendaftar itu sebenarnya minimal harus 2 kali lipat. Harus Oke. 2 kali lipat. Karena nanti prosesnya PAW. Kalau misalnya sudah ada anggota KPPS 7 yang dilantik, kemudian ada satu yang berhalangan, nah, katakanlah diangkat menjadi PNS di tempat lain harus pergi, kemudian sakit berhalangan, itu nanti yang anggota KPPS yang ranking ke-8 langsung menjadi KPPS. Oh, berarti sistemnya PAW. cadangannya ya. Iya, menjadi PAW. Makanya diharapkan dari KPU kalau bisa pendaftarnya 2 kali lipat. Artinya 245 kali 2. Oh. Untuk menjadi ketua KPPS itu ada syaratnya yang lain ada. Tentunya punya integritas, Iya. netralitas, terus dia punya kapasitas. Dan itu memilih yang dipilihkan untuk dari panitia atau gimana? Biasanya kami yang menunjuk, kami yang menunjuk. Tapi itu juga kadang juga atas kesepakatan anggota KPPS di TPS tersebut yang di apa namanya, yang disahkan menjadi anggota KPPS. Nah, untuk pemilu kali ini, kalau dulu kan yang dilantik ketika terpilih yang dilantik hanya ketua KPPS. Ketua KPPS. Kemudian ketika mau pemilu dari H, Iya. itu ketua KPPS biasanya baru melantik anggotanya di Iya, TPS. iya. Nah, karena itu menjadi ada semacam jeda waktu yang memakan waktu, makanya ini di Kongres untuk pelantikan anggota KPPS itu semuanya nanti 7-7-nya dilantik bareng. Jadi tidak Pelantikannya bareng. dulu kan memang Hanya ketuanya. ketuanya aja Hanya kan, ketuanya. kan. Terus Setelah itu anggotanya baru pas dilantik pas pemilu. Iya, itu kan ya. Nah, karena itu dirasa tidak efektif, kemudian dari KPU memutuskan untuk ketika pelantikan nanti semuanya dilantik Itu langsung bareng loh. serentak. Serentaknya. Serentak. Kalau makan tempat banyak. Iya. 245 orang. Itu 5 orang. Nah, itu satu desa Mayanglor Itu itu. bisa. Mantap. Boleh pelantikannya tapi Terbanyak. Di mana? Kalau Kira-kira ya, Mbak. Ya. Kira-kira di mana, Mbak? sedikit bocoran atau Heeh. Kalau misalnya di balai desa mumpuni di balai desa. Kalau misalnya dari PPK kecamatan menghendaki satu kecamatan jadi satu, semacam kayak apel Oh, di ya, apel. kecamatan misalnya ya, itu juga bisa dilaksanakan. Kondisional. Gitu, Mbak. Gini, Mbak. Kalau NIK-nya itu ada yang terdaftar di Sipol itu bagaimana, Mbak? Untuk mengurusinya, untuk menjadi syarat menjadi anggota KPPS. KPPS. Ya. Sedangkan Salah satu anggota KPP kan tidak boleh, harus saja netralitas. Oh, iya. Kemudian dibuktikan dengan tidak terdaftar sebagai anggota parpol Iya. selama 5 tahun. Nah, itu ngeceknya dari aplikasi Sipol. Iya. Tapi aplikasi Sipol ini kadang juga bisa kecolongan. Iya. Kemarin di desa sebelah itu ada salah satu calon legislatif tetap DCT, Iya. tetapi tidak masuk ke Sipol dan menjadi salah satu panitia, akhirnya cukup ramai. Nah, artinya bisa colongan artinya Sipol itu bukan menjadi satu-satunya alat untuk mendeteksi afiliasi salah satu calon anggota ke parpol. Nah, kalau misalnya kalau bahasa masyarakat kan sabet, Iya, tim sabet. sukses. Nah, Tim sukses. Nah, kalau Tim sukses. misalnya terindikasi sabet, itu dideteksi dengan masukan dari tanggapan dari masyarakat. Karena nanti setelah semua pendaftar kita tutup tanggal 20 kita tutup, terus kita umumkan Iya. pendaftar-pendaftar yang ada di mana KPPS yang kita daftar, kemudian ada tanggapan masyarakat, kita minta saya kasih waktu 2 hari untuk tanggapan masyarakat. Kalau misalnya ada tanggapan masyarakat ke kita, misalnya si A ini terindikasi afiliasi dengan partai tersebut 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan menelusuri. Jika itu terbukti, maka kita bisa menganulir. Iya. Kemudian jika yang bersangkutan terdeteksi di Sipol, Iya. tetapi yang bersangkutan merasa tidak anggota partai, Iya. nah itu bisa dicabut keanggotaannya dengan cara melaporkan ke kami. Kami akan melakukan ke KPU, kemudian yang bersangkutan datang ke KPU untuk meminta surat penghapusan
anggota parpol. Begitu ya. Berarti nanti Oke, nice. untuk mendaftar ada verifikasi dari panitia atau dia memverifikasi sendiri Pak? Diverifikasi panitia. Oh gitu. Diverifikasi panitia. Jadi kan Dibantu dengan PKD. pendaftar kan nanti tinggal Iya. menyerahkan berkas, nanti panitia kan yang men-screening ya Pak. Apakah dia masuk ke apa tadi sistemnya itu kan? Sipol. Sipol ya, Sipol atau Sipol. apa itu kan? Ya. Jadi kalau enggak kan malas, kalau Sipol kan berarti masih perlu verifikasi lagi kan? Agak ribet Mas ya. Ya ini ruwet sih. Gini, sebenarnya dari beberapa 3 hari ini kita Iya. evaluasi, dari panitia mengevaluasi Ya. terkait dengan banyak anggota KPPS lama Iya. yang itu kami anggap cukup senior dan Iya. ya cukup mampu untuk mengendalikan TPS, artinya calon-calon ketua KPPS yang kami incar. Banyak yang tidak mau mendaftar sebenarnya. Ya kami sadar, ketika kami evaluasi ketika cerminan pemilu tahun lalu 2019 itu kan Iya, yang ya sempat rame itu ya. dari pagi sampai pagi lagi. Oh iya. Jadi image-nya ketika pemilu sama seperti kemarin itu Iya. kerjanya ya sama, 24 jam. Jadi itu kan menjadi image buruk ya. Ya, image buruk. Nah, karena berkaca dari pemilu sebelumnya dengan mungkin ya honor yang tidak seberapa tapi beban kerja terlalu berat. Terlalu sih mungkin ya. Tapi kan katanya sekarang gini ya Mas, honornya agak tinggi Mas. Oh, Katanya masalah ini masalah Iya, honor. iya, 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 Mbak. Karena tidak tahu kan ya. Iya. Ada bocoran nggak? Mbak? Boleh di-spill nggak, Mbak? Oh, saya lihat dari TikTok. Mungkin dari Untuk daerah teman Jepara. panitia Kalau- sendiri kan. kalau Sumber valid lah insya Allah ya. beban kerjanya tinggi tapi honornya tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Kalau pemilu kali ini itu malah kebalik. Oh gitu. Malah kebalik. Jadi kerjanya itu agak ringan, honornya naik 100 kali lipat. Nah, Kalau boleh nyebut nominal nggak untuk masalah honor ini kan? Sudah Mungkin ditetapkan, dari- sudah ditetapkan. mungkin Oke, berapa? Semangat teman-teman semua Untuk mungkin ketua dengan KPPS Iya. itu 1.200.000. Ketua Oke. Terus Oke, boleh ketua KPPS 1.200.000. untuk anggota 1.100.000. Kalau anggota Oke. 100. Itu untuk Linmas 700. Linmas 700. itu udah kepotong anggaran konsumsi sama nyewa tempat sama tenda No, itu. itu honor take home pay. Berarti itu pure ya, honornya segitu. Iya. Oh, berarti ada anggaran sendiri ya, Mbak? Ada nanti untuk pembuatan TPS juga ada anggarannya sendiri. Jadi kan TPS nanti kan dibuat seakomodatif mungkin karena juga ada, kami juga memprioritaskan pemilih-pemilih yang disabil. Artinya yang mempunyai kebutuhan khusus Iya. itu nanti akan tetap kita utamakan. Seperti itu. Iya. Nah, Mantap boleh bayarannya mudah dari Bapak. tadi saya bilang kerjanya agak ringan. Kerjanya nggak ringan. Nah, ini bisa dijelaskan, Mbak. Nah, itu loh saya bikin penasaran. Agak ringan ini Dulu itu kan partainya bisa berapa? bayangkan ya teman-teman nanti ya. Iya. Agak ringannya seperti apa? Partainya kan 24. Iya. Iya. Partai 24, terus teman-teman KPPS itu harus menyalin hasil pemilu C1 dan rekap C1. itu kan sebanyak sejumlah partai. Artinya jika surat suaranya 5, berarti 5 kali Kali 24, kemudian kali saksi yang datang. Oh, Ya kan? Nah, Iya, itu iya. yang membuat capek. Kemudian ketika menyalin sudah secara fisik sudah capek, akhirnya banyak yang tulisannya tidak pas. Nah, itu menjadi evaluasi. Untuk pemilu kali ini sangat ringan. Jadi teman-teman KPPS nanti hanya satu mengisi C plano yang Iya. yang ditulis itu. di Oke. papan ya. Papan. Oh, iya. Papan itu ya. C plano, Ya. kemudian C1 hasil Ya. pemilu berhologram, Ya. hanya satu yang disalin, Oh, hanya satu. satu. Kemudian berita acara, Berita acara. hanya satu. Loh, enak itu, Mbak. Hanya satu. Nah, setelah itu Ringan itu. di foto PDF, di cam scanner ya biasanya, Oh, di iya. PDF. Scanner. Kemudian di upload, ada namanya nanti aplikasi Sirekap. Oh. Sirekap. Nah, makanya untuk anggota KPPS diharapkan satu TPS itu minimal ada 3 anggota KPPS yang mempunyai HP Android Oh. dengan RAM Ya. minimal 4. Terus kalau iPhone nggak bisa harus Android. Oh, harus Karena Android. ini teknologinya aplikasi-aplikasi Android. Oh, seperti itu. Apple nggak masuk, Nah, nggak ketika diajak.
sudah tadi ya, chat plano ditulis, Gak diajak. terus C1 hologram 1 kali, Ya. rekap berita acara 1 kali, Ya. kemudian difoto, terus diupload, hasilnya foto itu bisa dicetak, kemudian dikopi. Di kopi. Oh iya. Nah, kemudian dikasihkan ke saksi itu kopian. Kopian. Jadi tidak usah menyalin, Tidak usah menyalin. tidak usah menyalin. Kan kemarin menyalin banyak sih. Banyak sekali. Agak ribet nulisnya itu. Iya. Kadang tangan bisa kotor. Sempat keliru 9. Itu loh, Pak. Seperti itu. Terus 754 gitu ya. Nah, Seperti itu. makanya saya bilang kalau image-nya seperti pemilu kemarin ya salah. Pemilu kali ini dipermudah, diperingan. Harapannya memang itu biar penyelenggaraannya bisa maksimal dan tidak memakan korban lah tentunya. Iya sih. Harapannya kan memang apa ya, kesejahteraan panitia KPPS juga terangkat dengan beban kerja mungkin ya setara dengan honornya itu. Nantinya juga setiap anggota KPPS akan didaftarkan ke ini BPJS, BPJS Tenagakerjaan. Enak sekali. Iya, kerjanya hanya sebulan. Jadi masa kerjanya 1 bulan, efektif itu hanya ketika pencoblosan 2 hari ya. Iya. Tapi harus didaftarkan ke JKN, BPJS Tenagakerjaan. Karena untuk mengantisipasi itu paling potongannya sekitar 25.000. Oh, itu hanya 1 kali aja ya. 1 kali saja. Oh. 1 kali saja. Jagani. Kalau setelah pemilu habis itu BPJS nya masih aktif atau langsung dinonaktifkan secara otomatis? Tergantung, biasanya ditawari nek misalnya mau dilanjutkan langsung suruh menghubungi ke kantor. Oh, berarti kalau yang sudah punya Iya, ya, gimana, berarti Mbak? kayak kerja pabrik atau mungkin Enggak bos, harus buat baru. buat baru ya? Harus buat baru, Berarti- buatkan kartu baru. Oh, berarti Khusus Jadi gitu memang ya. itu proyek Langsung pemilu, baru ya? proyek pemilu. Jadi setelah pemilu selesai. mau menyelat dulu ya, mungkin ini untuk informasi Iya. ke masyarakat ya. Ya. Biasanya kan untuk coblosan itu surat suaranya kan banyak. Iya. Nah itu ada apa aja Mbak, di itu Mbak? Mungkin dari TPS kan lebih mengetahui kan. Ya, Bisa diinfokan ke masyarakat supaya tidak ada miskom nantinya. Oh gitu ya. Ya. surat suara. Susu ya? Ya. Susu, surat itu, Mbak? suara. Surat suara. Oh masuk. Tapi nggak pakai saya kan? Ya tergantung. Oh. Kalau dulu kan ada beda-beda ya Mbak, ya kan kayak caleg apa ya, pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, Iya. DPR pusat, terus Iya. apa DPD. DPD. Mungkin bisa dijelaskan Dan nanti untuk DPR RI Pastinya, seperti apa? iya, DPD nanti, seperti apa? Biar Biar mungkin tidak salah coblos. setiap pemilih nanti mendapatkan surat suara 5 susu surat suara 5. Jadi terdiri dari 1 DPRD pusat, terus DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI, DPRD pusat. iya DPR RI, DPR RI. DPRD daerah kok pusat. DPR pusat. Oh, DPR pusat. terus DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kemudian DPD sama presiden. Berarti ada 5 surat Ada suara. lima. Itu 5 suara itu kan ada pembedanya sendiri-sendiri. Iya. Untuk warnanya itu gimana? Warna. Untuk DPR RI itu warnanya Apa? DPR RI itu warnanya kuning. Kuning. DPR RI kuning. Nah, nanti kertasnya kuning, warnanya kuning. Untuk Siapa DPR di provinsi warnanya hijau. Warnanya hijau bener, warnanya hijau. DPRD provinsi hijau. Warnanya hijau. Hijau dan biru. Biru apa hijau? Biru nanti untuk DPR biru. Gimana ya, Mas? Minum dulu Mbak biar nggak ngantuk. Nah, gorengannya dulu. Kopinya ditutup lah. Kurang kopi deh. Ngapura nih ya aku dhewe sing ngopi. Kalau tak es teh cuman 2.500 mau. Jadi kami ulang. Bangunnya sih pantas kayak. DPR RI nanti warnanya surat suaranya kuning. Kuning ya. Untuk DPR provinsi nanti warnanya biru. Udah hijau kan tadi kan? Ya. Oh, salah tadi ya. Ya. Salah ini ya. Hijau untuk kabupaten. Oh. Hijau untuk kabupaten. Kemudian merah untuk DPD. DPD. Nah, untuk presiden warnanya abu-abu. Presiden malah ini. abu-abu. Oh. Presiden. Nanti surat suaranya, surat suara untuk caleg itu hanya ada nomor urut dan nama. Apa itu? Nah, ini contoh, salah satu contoh yang Oh, DPR. contohnya iya, iya. contoh. Oh, putih kabel udah. Iya, Putih tapi dalamnya ini kuning. bersih. Ini surat suara apa ini? Nah, Oh. ini ya. Foto apa? Ini teman-teman ya. Surat suara untuk DPR pusat.
Ini untuk DPR RI ya nanti. DPR RI. Itu Jadi warnanya warnanya kuning. Kuning, Jangan ya. sampai salah. Jadi di sini. Kalau sudah punya pilihan untuk DPR RI, Di luarnya, ingat, nanti di luarnya juga ada, karena di luar sini nanti ada tulisannya DPR RI. Terus kemudian kan ada nama ketua KPPS, terus alamat segala macam. Jadi nanti di luar sudah ada tandanya, di dalam juga ada tandanya. Ada tandanya warnanya kuning seperti ini. Nah, isinya nanti hanya nomor partai, nama partai, nomor partai, terus nama nomor urut calon sama nama calon. Jadi tidak ada foto. Tidak ada foto. tidak ada foto. Soalnya nanti surat suaranya akan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Ini yang Agak foto. lebar memang. Agak lebar. Jadi nanti ngelempitnya juga agak susah mungkin. Susah. Caranya sama, dicoblos, tidak dicontreng. Namanya nanti dikasih paku dicoblos. Nggak ada fotonya, Mbak? Ya. Nggak ada Nah, ini foto. untuk Nggak ada coblosannya gimana, Mbak? Untuk proses coblosannya. Dikatakan sah atau tidak sah. Lah, Mungkin bisa dijelaskan itu. Iya. Untuk yang sah ya. Ya, ya. Untuk yang Ini sah masih itu masih masuk ranah PPS kan? ya. Iya. Gini, jadi nyoblosnya itu satu di nama atau di nomor partai saja di dalam kotak ya. Oke. Itu sah. Sah. Kemudian yang kedua partai sama nomor urut itu sah. Sah. Jadi kalau nyoblosnya hanya di gambar partai, masuknya suara partai. Oh gitu. Kalau nyoblosnya dua di gambar partai, kemudian nomor urut partai, berarti itu masuk ke nomor urut yang dicoblos. Oh, Kalau calegnya. calegnya. Kalau misalnya tidak ke nomor urut caleg tapi ke nama sama, tetap sah. Asal masih dalam satu Kotak. Kotak. Kalau dalam satu kotak partai itu yang dicoblos, misalnya partai dicoblos, kemudian nomor atau nama caleg ada dua yang dicoblos, Ya. ya itu batal. Batal. Itu pokoknya masih dalam kotak. Kalau kemudian nyoblosnya di antara garis tengah, Iya, tengah-tengah nanti itu. dikonsultasikan dengan Betul. saksi. Oh, saksi. Saksi, Oh, saksi. dan itu dengan bapak. Jadi disepakati. Kalau misalnya disepakati itu misalnya masuk ke nomor urut berapa, nah Iya. itu disepakati oleh saksi yang hadir. Seperti itu ya. Saksinya itu saksi per caleg atau per partai aja. Mungkin per partai Tergantung. bisa per caleg. Apa gimana, Mbak? Oh, per partai. Per partai. Per partai. Jadi satu partai mengirim satu saksi. Oh, gitu. Yang boleh masuk satu saksi. Tapi biasanya satu partai mengirim lebih dari satu untuk aplusan. Biasanya seperti itu. Iya boleh ya. Tadi sudah dijelaskan masalah surat suara ada 5 Ada 5 Mas ya. untuk DPR RI RI. DPR RI warna kuning, terus DPR di provinsi warna biru, DPR di kabupaten Ya. warnanya hijau, DPD warnanya merah, Merah. dan presiden Warnanya warnanya abu-abu. abu. Seperti Seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai Salah. salah dan jangan sampai lupa. Boleh ngerokok ya? Oh monggo, Boleh. bebas ini los, Saya mas boleh kan boleh. tidak apa kok. boleh. Enggak, ini ngomong-ngomong Gimana? ada di ini daftar KPPS apa tidak? Daftar sih. Daftar. Daftar. Dapat Sudah cuan. setor berkas? Udah, dapat. Sudah. Udah. Ini Mas Mualim Saya masih kayak surat-suara presiden lah, abu-abu. belum Orang cekal jangan tunggu lama-lama Bos. Jangan tunggu Dan lagi. saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin mendaftarkan. Iya. Pasti banyak putra-putri daerah Mayang-Mas Oh. Ya. Monggo silakan untuk mendaftar ya, jangan sampai lupa terakhir tanggal 20 Desember 2023. Oh daftarnya kemana Mbak ini Mbak? Iya, iya. Pengumpulan berkasnya bisa dikumpulkan ke Kemana? Kemana? Kemana, Mbak? Panitia tentunya. panitia. Yang ada di Balai 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 desa. Balai desa saat jam kerja. Jam kerja pagi Fleksibel dah. jam 8 sampai jam 3 lah sebenarnya. Fleksibel tapi sebenarnya kalau misalnya ada yang kenal dengan salah satu panitia kemudian Pak minta tolong bawakan berkas nanti ambil di rumah. Jika yang bersangkutan bersedia ya mau tidak apa-apa. Oke. Kita fleksibel kondisional lah. kondisional ya. Pokoknya ada beli nomor WA-nya japrinan rampopo. Seperti itu bolong. Oke ya boleh ya KPPS
Oh iya. Oh iya Mbak. Anu revisi. Wah, Gimana? Mbak? Gini. Apa, Mbak? ini Apa, Mbak? Suara sah tadi. Oh iya iya iya. Tadi kan begini. Gimana? Nyoblos di gambar partai saja Iya. sah masuk Sah. ke suara partai. Suara partai benar. Kemudian nyoblos suara partai sama nyoblos salah satu nama atau seangka masuk ke suara caleg. Caleg, ya. Kalau suara nomor urut atau nama caleg dua Ya. dalam satu partai itu sah termasuk suara partai. Oh. Masuk suara partai. Berarti tadi tambahan ya, bukan revisi. Revisi. Revisi Mas, revisi. Oh, revisi ya. Ya. Revisi Mas, revisi. kan berarti masuknya partai. Ya. Partai. Daripada mengetah petugas ya. Terus Nah, tengah-tengah ini melodi royoan partai aja. Kalau untuk DPD DPD. nanti kayaknya surat-suaranya ada fotonya. Oh, ada fotonya. Ada fotonya. Oh, DPD Iya, bisa iya, iya. Ada fotonya. kayak presiden ya. Kayak presiden. Lebih simpel dan lebih sedikit untuk calonnya. Nah, Ya. kemudian untuk memudahkan juga yang tadi saya bilang panitia saat ini dipermudah itu ketika jenengan foto hasil C-nya terus diupload ke Sirekap. Ya. Nanti Sirekap itu akan ada semacam mesin evaluasi jika tulisan atau penjumlahannya itu benar Ya. maka akan hijau semua. Oh. Kalau itu ada yang salah gimana? Kan misalnya Posisinya? kan harus itu desinkron ya. Ya. Suara yang diterima berapa, Ya. yang digunakan berapa, yang batal berapa, sisa berapa, terus realnya ada berapa kan harus klop. Ya. Itu kalau misalnya tidak klop kan tulisannya pasti kurang. Nah ketika itu jangan upload ke Sirekap, nanti akan ada misalnya yang salah akan ada kolom merah-merahnya. Disuruh merevisi dulu. Itu Kalau memudahkan. Berarti nanti Merevisi. Langsung ketahuan. Dan aplikasi Sirekap itu terbuka bisa diakses oleh semua orang se-Indonesia. Oke. Berarti biar nggak ada kecurigaan. Iya. Dan berarti sekarang lebih apa ya? Lebih transparan lah. dan panitia ora doyak-oyak tim sukses. Mengurangi Suarane piro. Iya, lebih transparan lah. Jadi itu lebih enak. Makanya bagi teman-teman yang kemarin menjadi anggota KPPS Iya. sudah pernah menjadi pengalaman, kemudian tahun ini paling tidak dari anggota naik ke ketua KPPS. Oh gitu. Nah, Iya enak. boleh daftar. Monggo yang mau daftar, Ya, ya. Iya. monggo teman-teman yang mau daftar KPPS masih sangat terbuka ya kesempatannya ya. Masih. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak pendaftarannya. Ya, alur pendaftaran dari KPPS. Jadi tadi persyaratannya satu, Yang pertama Mbak, ya harus warga Indonesia. enggak, Iya. terus yang perlu dikumpulkan apa aja? Yaitu ambil belangko di Balai Desa. Balai Desa, ya. di sekretariat. Nanti lampirannya fotokopi KTP karena untuk pembuktian 17 tahun. Terus fotokopi ijazah SMA, Kemudian pembuktian membawa fotokopi KTP, Ijazah SMA. ijazah terakhir ya. ijazah terakhir SMA lah minimal. Harus SMA. Nah, kemudian surat kesehatan dari puskesmas atau Kesehatan klinik. puskesmas. Nah, surat kesehatannya ini minimal memuat satu tensi darah, gula darah, Ya. terus kolesterol. Berarti untuk surat kesehatan tinggal langsung ke puskesmas. puskesmas gitu ya? Puskesmas. Nah, Harus puskesmas atau ada Iya, yang itu. lain? klinik boleh. Dokter umum mungkin. Asal mencakup itu tadi 3. Oh, berarti kan Tensi darah, gula darah, kolesterol. Nah, itu. Tapi semisal ngambil suratnya di luar daerah domisili apakah bisa? Boleh. Boleh. Boleh, tidak apa-apa. Kalau- misalnya periksa mungkin yakin, periksa ke Mandiri aja tidak apa-apa. Iya, biar nggak Surat ngantri kesehatan. juga gitu. Ya, Mbak. surat kesehatan. Kalau untuk dari dokter apa boleh? Tidak boleh. Ya itu Pak tadi, asal memuat 3 Oh, minimal. nanti tergantung dari panitia. Panitianya untuk men-screening lagi, mau menjelaskan lagi. Iya, iya. Mungkin dilanjutkan lagi untuk alur pendaftarannya. Kayaknya teman saya sudah datang yang satu. Oh iya, Kak? Oh ya, selamat datang untuk Ahlan apa wa ini? sahlan. TKD ya? Mas Muhammad Fitoni. Fitoni, monggo. Muhammad. Monggo geser sedikit, Mbak. Ahlan wa sahlan. Diberi space, diberi space. Monggo, Mas Fitoni. Ya, malam. Ini dari mana, Mas? Sangat Mas seragam. Kok kayak dinas malam-malam dinas seperti dari saja. Gue nang tenang ada seragamnya. Paling gue nang dhewe tak iki bintang tamu ini. Paling rapi kayaknya. Ini masih membahas masalah
KPPS aja ya Mas Ali. Masih alur pendaftaran KPPS ini. Nah, itu tadi ya. Tunjuk ST. Kopi ini kalau Ambil belangko di balai desa, Ya. kemudian melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat kesehatan dari puskesmas atau Ya. klinik atau dokter setempat, kemudian membawa materai itu untuk mengisi di surat pernyataan. berarti materi menyediakan sendiri ya? Iya. Nah, kita sendiri Mas. panitia. Wah. Ada ini. Ada mola sewu. Mbak mau Orang tanya, aja. semisal itu yang surat pernyataannya, sekarang kan ada e-materai itu. Ya. Semisal nggak pakai materai fisik terus dikasih e-materai bisa nggak? Kan ditempel materinya. Ya tapi kan kayak di scan PDF terus dicetak lagi kan bisa. Kira-kira bisa nggak? Saya belum tahu, cuman itu tidak dianjurkan. Oke, berarti pakai yang fisik ya? Jawabannya anu ya. Iya. Kalau nek iso ojo. Berarti tidak Tidak dianjurkan. dianjurkan. Nah itu kemudian nanti dikumpulkan Monggo lo sih. Mana gorengan nggak ngomong panitia. Oke. Ada gorengan Nah, Mas. nanti akan panitia men-screening, Ya. kemudian kita tetapkan tanggal 20 dan untuk kita tetapkan. Jikalau Ya. sampai tanggal 20 untuk kebutuhan KPPS kita kok belum terpenuhi, Iya. maka kami akan mengajukan ke BPK, ke KPU melalui BPK untuk meminta penambahan waktu. Tapi memang diharapkan tanggal 20 sudah clear Iya. kebutuhan kita terpenuhi. Itu mungkin ya. Kalau tidak ada itu dituju sama panitia atau gimana prosesnya Mbak? Ya, jangan sampai ada penunjukan. Khawatirnya nanti tidak maksimal. Seperti itu. Diskriminasi. Itu kan kita kan ini kan dari panitia PPS desa kan membuka kesempatan sebesar-besarnya ya bagi warga desa Mayonglor yang mau mendaftar KPPS. Tadi sudah dijelaskan persyaratannya apa aja, mulai pendaftaran kapan sampai kapan, terus alur pendaftarannya seperti apa. Monggo untuk teman-teman warga desa Mayonglor kalau mau mendaftar KPPS bisa segera ya. Ya, segera. Jangan Dibutuhkan kuota yang lumayan banyak. 240. 5 dengan honor yang lumayan, dengan kerja yang ringan. Ringan. agak sedikit ringan, bukan ringan sih, agak sedikit ringan. Yang penting teliti. Yang penting teliti, katanya Pak PPS. Gini Mbak, saya mau tanya untuk mengisi C1 kalau ada revisian itu bagaimana? Soalnya kan tadi kan ada satu lembar saja C1-nya. Nanti ada bintik. Ada. Oh, Santai. Oh, seperti itu. Oh iya. Oke. iya. teknisnya nanti. Dibuka neng kabeh kok ya. Mati centak. Seperti itu ya. Bu. Saya kan datang. Oke ya, untuk KPPS jadi sudah clear ya. Clear ya. Sudah jelas, monggo untuk segera mendaftarkan diri ke panitia ke balai desa ya di jam kerja ataupun bisa japri kalau punya nomor panitia sendiri ya. Ya, sebelum itu bos. Oh, Kami masih panjang ini Masih dibuka panjang. terus tanpa ditutup. kami ada teman. Oh iya, nanti kan ada katanya. Jadi tadi di awal saya tadi bilang kami PPS itu bekerja tidak sendiri. Kami Iya. bekerja juga dengan ada teman yang selalu mengawasi. Iya. Jadi, Iya. kami punya malaikat. Malaikat tunggal. Namanya PKD. Ini kita tunggal ini saya nulis sama Rafi atau sama Burungan. Jadi satu. Mas Tony. Oh ya, ini teman-teman ya, kita sudah kedatangan tamu namanya Mas Pitoni selaku PKD ya Mas ya. Iya. Iya. Monggo Nah, monggo Mas, PKD itu apa sih sebenarnya? Nek kepanjangan PKD itu adalah pengawas kelurahan desa. Nek dulu itu bukan PKD malah Panwas Ludes. Panwas Lurus. Kalau sekarang itu lebih disimpelkan lagi menjadi PKD. Pengawas Kelurahan Desa. Desa. Jadi kepanjangannya itu. Ya, Berarti jenengan itu sing mengawasi desa Mayonglor nanti ya? iya. Nanti ya untuk sementara ini memang saya. Ya. Berarti Nanti kita juga ada perekrutan namanya PTPS. PTPS Nah, nanti itu untuk tugas PKD sendiri seperti apa? tugas PKD sangat Jelaskan dulu lah, Iya. PKD itu Yang seperti apa? pertama, Iya. karena itu adalah pengawasan. Nah, Iya.
Pengawasan di kelurahan desa, pengawasan di desa kita sendiri ataupun desa masing-masing. Saya bertempat di Desa Mayolor. Saya mengawasinya hanya di lingkup Desa Mayolor. Nggak boleh ranah ke Mayokidul, Gojuru, Paren, itu nggak boleh, bukan ranahnya PKD Mayolor. Jadi kecamatan Mayong itu ada PKD, jumlahnya ada 18 sesuai desa masing-masing. Oh, berarti satu desa satu PKD. Satu PKD. Dan tugasnya satu pengawasan, entah itu pengawasan melekat pada PPS, makanya kita itu selalu melekat. Ngopi bareng, mangan iki bareng. Gesti ya. Pesta sing ora bareng. Kemarin ada kesempatan bareng mungkin bareng nih. Sayangnya dong mana? Jadi pengawasannya melekat. Waktu coklit juga, kita juga pengawasan melekat juga terhadap pantarlih masing-masing. Walaupun kami itu tidak bisa mengawasi full ke 35 pantarlih, setidaknya ada 50% lebih kita sudah awasi. Karena nggak mungkin satu PKD mengawasi dari pantarlih 35. Itu no sense. Iya. Tapi kan selama ini masih aman ya Mas, nggak ditemukan suatu masalah yang Kendala apa ya? Ya mungkin pelanggarannya untuk pelanggaran berat mungkin nggak ada. Pelanggaran untuk waktu-waktu ini karena ini sudah mulai diterbitkannya masa kampanye sudah ditetapkan, kita tetap termasuk ada pelanggaran contoh APK, alat peraga kampanye. APK itu alat peraga kampanye. Jadi dari teman-teman juga nanti kalau ada pendaftaran nanti juga itu harus tahu APK itu apa, GK itu apa, K3 itu apa, dan nanti juga ada di situ. Nek tak terangkan nih kene nanti nggak ono sesi berikutnya. Nah itu sampai pol subuh. Soalnya aku bintek iki mau lagi rampung. Mungkin rapatnya pol bunyi namanya lagi rampung. Padahal saya bermaghrib apa berisya Mas? Mulai setelah maghrib. Oh setelah maghrib sampai semene gitu. Apa gak suwi ya bisa? Lumayan. Ini lumayan. Pantes betah. Ini kalau di KPPS di kami, bukan di PPS itu kan tahapannya sudah masuk di perekrutan KPPS. Ini kalau di PKD kapan? Iya. Perkiraan di Januari. Jadi untuk pengrekrutan PTPS itu nanti setelah Apa istilahnya PTPS. Apa itu? Pengawas tempat pemungutan suara. Pengawas tempat pemungutan suara. Nah, pemungutan suara itu Mas. Jadi kita nanti juga membutuhkan 35 PTPS, anggota PTPS itu sendiri. Jadi monggo teman-teman juga nanti kalau ingin daftar, untuk pendaftarannya belum dibuka syarat persyaratannya. Yang jelas dari Bawaslu sendiri kurang lebihnya di bulan Januari. Karena setelah KPPS itu nanti disahkan, nanti baru PTPS. Berarti masih untuk PTPS pendaftaran masih belum dibuka. Menunggu pengumuman resmi dari Bawaslu. Nah berarti ini bagi yang daftar KPPS kok orang lolos KPPS masih ada peluang daftar PTPS. Betul Miro. Spill celery. Ya nanti omongi TKI masalah honor tak ngambil di sini. Biasanya kan sing penyemangat kan nanya honornya piro ya. PKPPS nanti kan udah dijelaskan sama Mbak Putri ya. Mungkin ini yang PTPS ini. Kalau aturan dari KPU untuk KPPS sudah terbit, karena Bawaslu itu belum terbit, perkiraan ini ya perkiraan karena tadi jagung-jagung sama Panwascam masih itu sekitar info angin lah ya. di angka 800 sampai 900. Cuma nanti ada binteknya sendiri, pelantikannya sendiri, ada SPPD-nya. Itu sementara untuk apa itu ya, informasinya. Nanti untuk konkretnya nanti nunggu keputusan Bawaslu. Untuk tadi masih spill ya. Ya jobdesknya apa aja? Enggak nopo
Pane seumpama nggak mungkin itu nanti di honore kita rada munggah ning KPPS kan nggak mungkin. Soalnya labenan ning KPPS dhisik. Nggih. Kemudian tak sebut ning kene, khawatirku kok malah do daftar ning pan. Oh, Tapi aku pada pergi. Oke. Siap. Yang tugas intinya dari nanti PTPS itu adalah caranya ya pengawasan melekat kepada KPPS itu sendiri, entah itu berita acara ataupun nanti ada kemungkinan biasanya itu ada gesekan perbedaan. Itulah tugasnya nanti untuk mendamaikan di situ, mencari solusinya itu bagaimana. Kalau nggak bisa nanti naik ke PKD-nya kok nggak ngatasi nanti ke Panwascam kok nggak ngatasi nanti ke Bawaslu. Lah itu urutannya. Jadi jangan diputuskan di tempat. Berarti kan tugasnya cuma sebagai penengah ya, sebagai pengawas saja ya. Di KPPS itu mungkin kalau ada sedikit konflik atau apa, tapi semoga aja nggak ada, jadi banyak orang tetap damai ya. Damai. Selain itu untuk tugas-tugasnya itu apa lagi Mas? Tugas-tugasnya banyak untuk pengawasan. Intinya itu di pengawasan, terus monitoring. Pengawasannya itu bukan hanya di TPS atau PPS saja. Oh, ya. Aslinya gitu. Memang harusnya kayak gitu. Contoh netralitas juga, nanti juga kita pengawasi untuk netralitas ASN ataupun perangkat-perangkat. Dan alhamdulillah di Desa Mayolor perangkatnya dan juga petingginya itu netralitas semua. Netralitas semua. Terbukti karena Pak Indi, Pak Haji Budi Agus Trianto SPSAP juga menandatangani legalitas ataupun netralitas sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi sudah ditandatangani, kita sama-sama baik Pak Indi ataupun perangkat-perangkatnya juga netralitas semua. Bahkan foto gini aja nggak boleh, gini nggak boleh, gini terus gini nggak boleh, harus gini. Seperti ayam. Kalau begini boleh. Begini boleh. Boleh nggak ya? Memang boleh. Nah, itu menjadi bahkan ini ada peraturan dari Bupati sendiri, Karang Taruna, LKMD, RT, RW dan juga nanti LKMD juga ya, PKK itu harus juga netral. Oh, Karang Taruna harus Netral. Nah ini yang belum ada legalitasnya, bahwasanya Karang Taruna netral apa enggak. Nah ini yang belum ada tanda tangannya, harusnya ada Pak. Tanda tangan fakta integritas. Fakta integritasnya belum ada. Tapi untuk yang itu kan lebih ke perangkat, kepala desa, perangkat sama ASN-nya. Iya. Dan alhamdulillah di Jepara itu pencegahan yang paling banyak dan mendapatkan juara ketiga se-Provinsi Jawa Tengah. Dan itu hasil pencegahan di Kabupaten Jepara juara nomor 3. Kalau Mayolor sekecamatan? Sekecamatan alhamdulillah ada pencegahannya lumayan lah. Karena nggak ada juaranya. Tak bilang lumayan karena mau nggak mau, karena TPS-nya kita itu paling banyak Mbak. Otomatis pencegahannya juga banyak. Dan tadi Kalabintek itu ada anjuran Mbak, kita itu harus survei ke TPS masing-masing. Jadi kita harus rolling Mbak, dari TPS 1 ke sampai ke TPS 35. Jadi untuk menjaga netralitas tempat ya? Iya. Untuk menjaga Dibuktikan foto kan? Dibuktikan foto. Masya Allah. Itulah bukti dari kinerja Panwas dan juga PPS-nya. Kita harus bersinergi bersama-sama mensukseskan pemilu di 2024 ini. Jadi nanti teman-teman KPPS itu bekerjanya di TPS dibantu dengan PTPS. Artinya teman-teman PTPS nanti juga mengawasi mulai dari pembukaan kota, memastikan jumlah surat suara yang diterima berapa. Itu juga nanti semua yang ikut menyaksikan adalah PTPS. Jadi teman-teman KPPS juga tidak perlu khawatir jika terjadi masalah, misalnya ada
dengan pihak ketiga atau mungkin dengan saksi dengan yang lain, nanti ada penengahnya. Penengahnya itu teman dari Panwas TPS. Karena itu karena itu Panwas ataupun PKD ataupun PTPS itu nanti adalah menjadi poin di tengah. Makanya dari itu binteke rotuk dulu Mas Tiba. Isoai mulai pagi sampai sore. Bahkan bisa sampai 2 atau 3 kali binteknya. Itu nganu Mas, gini Mas. Tadi kan KPPS udah untuk apa ya? Untuk memberitahu persyaratan untuk menjadi anggota KPPS. Kalau untuk Panwas PTPS itu bagaimana? Persyaratannya ya mungkin kurang lebihnya itu hampir sama. Hampir sama. Seperti dulu saya mendaftar tetap ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah yang berlegalisir, dan juga KK, terus foto dan juga surat kesehatan itu pasti. Karena nanti pendaftarannya bukan lewat PKD di desa, melainkan pendaftarannya lewat di kecamatan langsung. Kemudian nanti berkasnya dikumpulkan ke Panwas Cam, yaitu kantornya ada di sebelah barat pendopo kecamatan, bersampingan apa jenis mbak, ngarep bulinan lah, taruhan kantornya sama kantornya PPK. Situ kantornya, nanti bisa datang ke situ, tapi untuk jadwalnya belum ya. Mungkin kemungkinan persyaratannya sama. Karena belum dibuka secara resmi ya Mas ya untuk PTPS ya. Jadi kan barangkali untuk persyaratan nanti menunggu pengumuman resmi dari Bawaslu. Tapi ini agak dipermudah ya. Dalam artian dulu usianya adalah 24. Sekarang lebih diturunkan menjadi 21 tahun. Oh, minimal usia di 21 tahun. Sampai usia berapa Mas? Nah, sampainya ini belum ada ya. PPS kan 55. PPS kan 55 ya, tadi kan menunggu pengumuman resmi saja. Ini hampir sama, yaitu bisa mengoperasikan ataupun mempunyai HP Android. Kalau bisa HP-nya jangan yang iPhone, karena iPhone nanti basisnya kita langsung online. Contoh karena yang tahun-tahun 2019 itu kan belum online. Kita mengerjakannya secara tertulis, setelah tertulis nanti dibuat. Sekarang enggak, kita nanti mainnya online, sudah ada aplikasinya, langsung difoto kirim, langsung foto kirim aja. Untuk HP minimal RAM berapa Mas? Nah ini belum pasti ya. Ini memang kalau KPPS itu minimal RAM 4, kemungkinan juga sama. Karena kapasitasnya di aplikasi itu pasti sama. Walaupun nanti aplikasinya yang berbeda. Oke. Terima kasih atas penjelasan tentang KPPS sama ya, PTPS. Ya, terima kasih untuk bintang tamu kita. Iya, bintang tamu kita yang luar biasa. Itu kan dong. Ada Bang Mubin selaku Ketua PPS Desa Mayanglor, dan ada juga Mas Pitoni selaku PKD Desa Mayanglor. Terima kasih atas info yang sudah diberikan tadi, sangat-sangat banyak ya, mulai dari surat suara, mulai dari KPPS, mulai dari PTPS, pokoknya banyak lah tadi yang kita omongkan ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini sekedar info buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk menyukseskan pemilu ya Pak ya. Pemilu tahun 2024 ini besok pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian semua ya. Yang sudah berhak mencoblos silakan berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing. Dan juga untuk teman-teman Desa Mayanglor, pemuda-pemuda ya, mungkin ingin jadi anggota KPPS, silakan segera mendaftar. Paling lambat tanggal 20 Desember 2023. Ditunggu oleh panitia di Balai Desa jam kerja. Kalau enggak ya silahkan japri ke nomor panitia.
Untuk PTPS menunggu info selanjutnya mungkin di bulan Januari ya. PTPS mau apa ya? Mengajak masyarakat untuk undang-undang menjadi anggota. untuk menggunakan hak pilih jangan golput namanya. Ya tentunya buat semua warga Indonesia, khususnya warga Desa Mayorlor, jangan lupa tanggal 14 Februari gunakan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan untuk kita 5 tahun ke depan. Kemudian bagi yang tadi saya sebutkan peserta-peserta KPPS, silakan mendaftarkan ke kami. Masih banyak peluang. Iya. Begini, jadi jangan dinilai dari honornya. Tetapi kalau panjenengan itu niati dengan ibadah, artinya menjadi KPPS pun bisa bernilai ibadah. Iya. Karena ketika jenengan menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, yang bersih, kemudian itu bisa membuat masyarakat itu lebih nyaman ketika beribadah, bekerja dan lain sebagainya, dan Anda adalah bagian dari yang mensukseskan kegiatan pemilu tersebut, berarti selama 5 tahun pemerintahan itu berjalan dengan baik, panjenengan masih mendapatkan pahalanya. Jadi ada pahala dalam pemilu. Pahala jariah. Dan saya bersama PKD siap mensukseskan pemilu tahun 2024. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita KT Production. Ya, jadi KT Production untuk channel YouTube, Untuk di Karang Taruna Bakti Pemuda di Instagram. Oke. Facebooknya saya lupa. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para bintang tamu kita yang udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga untuk pemilu tahun ini disukseskan. Amin. Cukup sekian ya, sampai jumpa di lain kesempatan. KT Production. Tidur. Production.